waktu ini. Dalam berjalannya waktu, dunia kekristenan mulai kehilangan arti dan kuasa tentang Injil. Mengapa? Mungkin karena dasar pengertiannya yang salah. Karena dasarnya salah, maka cara mengimplementasinya juga mungkin salah dan bisa saja salah. Karena itu saya mengajak rekan-rekan untuk sama-sama kita melihat apa kata penulis Alkitab tentang Injil. Di dalam Perjanjian Lama, kata Injil menggunakan bahasa Ibrani dengan kalimat Besorah. Dan di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dengan bahasa Yunani, Injil disebut sebagai Evangelion. Jadi, kalau kita melihat penggunaan kalimat ini di dalam Perjanjian Lama, itu dipakai di dalam 2 Samuel 4 ayat yang 10. Di situ dikatakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik. Maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian, aku memberitakan kepadanya upah kabarnya. Jadi, dulu pada zaman Perjanjian Lama, ketika orang-orang melakukan peperangan, yaitu antara dua kerajaan yang besar, maka ada seseorang yang bertugas sebagai pembawa berita untuk memberitakan kondisi terupdate dari peperangan. Nah, pada bagian ini, pembawa berita ini menyampaikan kepada Samuel sebagai nabi pada saat itu bahwa Saul telah mati di dalam medan peperangan. Dan ini menunjukkan bahwa Saul telah mengakhiri, karena dia telah meninggal, maka dia telah mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang raja atas Israel. Dan dari pemberitahuan itu mengungkapkan bahwa telah dimulainya era pemerintahan Daud atas seluruh Israel. Memang pada saat itu Daud sudah menjadi raja atas bangsa Yehuda, tetapi atas bangsa Israel itu dipimpin oleh Saul. Sehingga ketika Saul mati, maka Daud diangkat menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Nah, si pembawa berita ini disebut Besorah atau membawa kabar baik. Jadi menurut Perjanjian Lama, Injil adalah kabar baik yang dibawa oleh seorang utusan. Lalu bagaimana dengan Injil pada Perjanjian Baru? Mari kita lihat Injil pada Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, ungkapan Injil menggunakan kalimat Evangelion. Ungkapan Injil ini dipakai untuk mengungkapkan semua pengajaran Yesus. Jadi kita lihat di dalam Matius 4 ayat 23, di situ dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil atau Evangelion ke kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Berikutnya tertulis juga di dalam Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota itu aku harus memberitakan Injil atau Evangelion kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi dalam Perjanjian Baru, ketika kita melihat pemakaian dan penggunaan kalimat Evangelion, Yesus sedang menggambarkan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembawa kabar baik. Kabar baik tentang Allah yang memerintah sebagai raja. Yang dimana pemerintahannya itu dijalankan secara unik. Kalau kita lihat di dalam pemerintahan Perjanjian Lama, suatu kerajaan dikatakan kerajaan yang besar apabila dia juga memiliki banyak pasukan yang besar. Dia dapat mengalahkan musuh dengan begitu mudahnya. Tetapi kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus melalui pemberitaannya merupakan kerajaan yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena berbeda dari kerajaan yang ada di dunia. Dalam kerajaan Allah dikatakan siapa mau jadi yang terbesar, maka dia harus menjadi yang terlemah. Dia harus melayani orang miskin.
Dan bahkan lebih beratnya, dia harus mengasihi musuh. Dan untuk memenangkan peperangan, rajanya harus mengorbankan nyawanya. Jadi pada perjanjian baru, Injil adalah kabar baik tentang keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Bicara tentang Injil, maka itu tidak akan pernah terlepas dari pribadi Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan. Sehingga kalau di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang kita temui, mungkin di dalam KTB atau mungkin di dalam gereja Anda atau di dalam persekutuan Anda, jika Injil itu tidak menekankan kepada pribadi Yesus dan juga kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi umatnya, maka itu bukan merupakan Injil yang sesungguhnya. Kita melihat bahwa banyak orang saat ini hidup berusaha keras untuk mengumpulkan harta dan mencari keuntungan. Tapi pemberitaan firman Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan harta yang mudah rusak, harta yang tidak dapat menyelamatkan. Bukankah ini merupakan sebuah kerugian? Kita kumpul harta, tapi harta itu tidak lantas akan selamanya ada. Harta itu bisa saja hilang. Harta itu bisa saja rusak, tidak bertahan lama. Tetapi Paulus memiliki harta yang dapat bertahan lama. Dan bukan cuma saja dia dapat bertahan lama, tetapi dia dapat membawa keselamatan bagi jiwanya. Inilah yang dimaksudkan dengan Injil yang sejati. Paulus sadar bahwa dosa telah membuat manusia buta dan bahkan rusak hubungannya dengan Allah dan menjerat mereka menuju kebinasaan. Sehingga mereka butuh untuk diterangi, dibebaskan, diselamatkan. Nah, untuk melalui cara lain pasti mereka tidak dapat mendapatkan apa-apa atau mereka tidak mendapatkan keselamatan. Cuma melalui pemberitaan Injil Kristuslah mereka menerima semua jaminan keselamatan itu. Sehingga Injil itu tidak akan menjadi harta kalau kita tidak mau percaya bahwa itu berharga bagi kita. Injil itu tidak akan menjadi terang kalau kita tidak mengizinkan Injil itu menerangi kegelapan kita. Bahkan Injil itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita jika kita masih hidup dalam dosa yang merugikan. Jadi Paulus mengatakan, oke, kalian sudah mendengar tentang Injil, tapi kalau kalian tidak percaya, maka Injil itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap hidupmu. Anda mengatakan Injil adalah harta, tapi Anda tidak menganggap itu berharga, maka itu tidak akan berharga bagi hidupmu. Jadi jika Anda mau agar Injil memiliki dampak bagi hidupmu, belajarlah percaya sepenuhnya pada kuasa Injil Kristus. Terkadang kita bisa melihat di dalam pelayanan, banyak orang telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi kok sikapnya tidak sama seperti apa yang telah dia pelajari. Karena mungkin saja dia belajar, dia menjadikan itu sebagai sebuah pengetahuan, tetapi dia tidak menganggap bahwa Injil yang sedang dia belajar itu merupakan sebuah pribadi Allah. Yang dimana pribadi itu mau menyelamatkan dia, mau hidup bersama-sama dengan dia. Kita melihat di dalam bagian Alkitab juga banyak pembelajaran tentang mempercayai Injil. Pertama, Yesus mengatakan sendiri, next, di dalam Yohanes 8 ayat 32. Yesus mengatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga kalau hidupmu sekarang tidak merdeka, bisa saja karena Anda belum mengenal kebenaran itu. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran tentang Yesus, yang adalah Injil yang sejati itu, yang akan memerdekakan jiwa kita dari segala belenggu dosa kita. Bukankah itu merupakan suatu harta yang berharga? Kalau kita evaluasi pelayanan kita selama ini, apakah benar kita murni termotivasi untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus? Atau
kita terus berfokus kepada diri kita atau kita mencari keuntungan-keuntungan pribadi di dalam pelayanan. Jika hal itu yang Anda cari, maka sesungguhnya Injil yang telah Anda pelajari dari kecil itu tidak akan pernah membuat Anda hidup merdeka di dalam Kristus. Poin pembelajaran kita hari ini, mengapa murni hanya Injil yang harus diberitakan? Ingat, Injil yang sejati itu yang dapat mengubah hidup. Coba Anda refleksi dalam kehidupan Anda pernah melihat banyak orang yang mungkin hidupnya dulu rusak. Atau mungkin Anda sendiri. Tetapi ketika perjumpaan Anda dengan Kristus, perjumpaan itu mengubah hidup Anda. Bukan cuma mengubah hidup Anda, mengubah prioritas Anda, mengubah tujuan hidup Anda. Karena apa? Karena Anda telah dengan sungguh-sungguh mempercayakan diri Anda untuk dibentuk melalui kebenaran Injil itu. Mengapa murni hanya Injil yang harus diberitakan? Karena Injil yang sejati dapat menguatkan iman orang percaya. Yesus sendiri mengajarkan bahwa sebagai orang pembawa kabar baik mengalami penderitaan. Tetapi bukankah kabar baik itu lebih melegakan? Jadi kalau seandainya kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, tapi ada satu kabar baik, kan itu bisa meringankan semua penderitaan kita. Apapun penderitaannya, kalau Anda memiliki keyakinan kokoh dalam Tuhan, baik tentang Injil itulah yang akan mengokohkanmu untuk tetap berdiri teguh dalam penderitaan. Di saat kita sedang mengisolasi diri ini, apakah kabar baik tentang Kristus juga harus ikut terisolasi? Tapi maukah Anda hari ini berkomitmen pergi memberitakan kepada orang banyak? Mungkin kepada adik kakak Anda, mungkin kepada saudara Anda. Injil yang sejati dapat mengubah hidup seseorang. Entah mau dia sebejat apa hidupnya, Injil yang sejati itu dapat mengubah hidup. Bukankah saat seperti ini orang-orang membutuhkan kekuatan? Kekuatan yang berasal dari Allah yang akan memampukan mereka untuk bertahan di dalam situasi